Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, bidang kebudayaan dalam hal ini bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa. 1. Perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. Meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami dan sutera. Beberapa kota seperti Seville dan Cordova mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Alibas dan Khotimah, 2013. 2. Kemajuan intelektual dan ilmu agama. A. Filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan, yakni selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima. Muhammad ibn Abd ar-Rahman, 832–886 Masehi. Kajian filsafat ini dilanjutkan oleh penguasa selanjutnya, yakni Al-Hakam, 961–976 Masehi. Tokoh-tokoh filsafat yang lahir pada masa itu, antara lain Abu Bakar Muhammad ibn As-Saik yang lebih dikenal dengan Ibn Bajjah. Melalui pemikirannya, Ibn Bajjah sering mengembangkan berbagai permasalahan yang bersifat etis dan eskatologis. Filosof selanjutnya adalah Abu Bakar ibn Tufail. Melalui berbagai karyanya, ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang terkenal berjudul Hayy Ibn Yaqzan. Para filosof lainnya adalah Ibn Maimun, Ibn Arabi, Sulaiman ibn Yahya, juga Ibn Rushd yang juga dikenal ahli fiqh, Supriyadi, 2008. B. Sejarah. Dalam bidang sejarah, Spanyol Islam telah melahirkan banyak penulis sejarah terkenal, di antaranya Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. Tokoh lainnya, Ibn al-Khatib yang menulis sejarah tentang Granada dan Ibn Khaldun yang merupakan seorang perumus filsafat sejarah. Karya besar lainnya yang ditulis oleh sejarawan Spanyol Islam adalah Tarikh Iftita al-Andalus yang ditulis oleh Ibn Qutiyah. Dia lahir dan dibesarkan di Cordoba, wafat pada tahun 977 Masehi. Selain itu, karya besar lainnya ditulis oleh Ibn Hayyan yang berjudul Al-Mukrabis fi Tarikh ar-Rizal al-Andalus, Supriyadi, 2008. C. Sains. Sains yang berkembang di Andalusia pada masa itu banyak sekali, di antaranya ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, pertanian, dan lain-lain. Di antara para ilmuwan yang terkenal dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas ibn Farnas. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dan batu. Tokoh lain yaitu Ibn Yahya an-Naqash. Ilmuwan yang terkenal dalam bidang botani dan farmasi di Spanyol, bahkan di seluruh dunia Islam, adalah Abdullah ibn Muhammad al-Baitar yang lahir di Malaga. Di antara karyanya adalah Al-Mughni fi al-Atwiyah al-Mufradah tentang pengobatan dan Al-Jami fi al-Atwiyah al-Mufradah yang merupakan catatan mengenai obat-obatan dari binatang, sayuran dan mineral. Hiti, 2010. Ibn al-Khatib, tahun 1313 sampai tahun 1374 Masehi, adalah dokter ternama di Granada. Dia telah pernah mengarang sebuah buku tentang penyakit menular dan epidemia. Pada saat itu Al-Khatib muncul di antara dokter-dokter di Eropa. Dia menerangkan dengan baik tentang bentuk dan penyebab penyakit epidemia. Merduati, 2007. D. Bahasa sastra dan musik. Pada masa Islam di Spanyol banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, tokoh-tokoh dalam bidang bahasa diantaranya Ibn Sayyidi, Ibn Malik yang mengarang Alfiyah, tata bahasa Arab, Ibn Huruf, Ibn al-Hajj, Abu Ali al-Isibili, Abu al-Hasan ibn Usfur, dan Abu Hayyan al-Garnati.
Di bidang sastra tersohor nama Ibn Abd Rabih dengan karyanya Al-Iqt Al-Farid, Ibn Basam dengan karyanya Al-Dahira fi Mahasin Ahl Al-Jazira, dan Al-Fat Ibn Hakan dengan karyanya Kitab Al-Qolaid. Dalam bidang musik dan kesenian, indikasi kemajuannya adalah berdirinya sekolah musik di Cordova oleh Al-Hasan Ibn Nafi, Zaryab, seorang artis dan pencipta lagu di zamannya, Supriyadi, 2008. Fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad ibn Abd al-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibn Yahya yang menjadi kadi, hakim, pada masa Hisham ibn Abd al-Rahman. Ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar ibn al-Qutiyah, Munzir ibn Said al-Baluti dan Ibn Hazm yang terkenal, Yatim, 2008. 3. Kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Kemegahan bangunan fisik Islam Spanyol sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Umumnya bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan sebagai alat transportasi dibangun, pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi. Demikian pula, irigasi, jembatan-jembatan, saluran air, dan lain-lain. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Makmun, Masjid Seville, dan Istana Al-Hamra di Granada. Cordova. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa Muslim kota ini dibangun dan diperindah. Di antara kebanggaan kota Cordova, menurut Ibn al-Dalai, terdapat 491 masjid di sana. Selain itu, ciri khusus kota-kota Islam adalah adanya tempat-tempat pemandian. Di Cordova saja terdapat sekitar 900 pemandian. Di sekitarnya berdiri perkampungan-perkampungan yang indah. Karena air sungai tak dapat diminum, penguasa Muslim mendirikan saluran air dari pegunungan yang panjangnya 80 km, Yatim, 2008. Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Islam diambil alih oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Sevilla. Kota Sevilla dibangun pada masa pemerintahan Al-Muwahhidin. Sevilla pernah menjadi ibu kota uang indah bersejarah. Semulka kota ini adalah rawa-rawa. Pada masa Romawi kota ini bernama Romula Augusta, kemudian diubah menjadi Ashibiliyah, Sevilla. Salah satu bangunan masjid yang didirikan pada tahun 1171 pada masa pemerintahan Sultan Yusuf Abu Yakub, kini telah berubah dari masjid menjadi gereja dengan nama Santa Maria de la Sede. Kota Sevilla jatuh ke tangan Raja Ferdinand pada tahun 1248 Masehi, 2014. Toledo. Toledo merupakan kota penting di Andalusia sebelum dikuasai Islam. Ketika Romawi menguasai kota Toledo, kota ini dijadikan ibu kota kerajaan. Dan ketika Tariq bin Ziyad menguasai Toledo tahun 712 M, kota ini dijadikan pusat kegiatan umat Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Toledo jatuh dari tangan umat Islam direbut oleh Raja Alfonso ke-6 dari Kastilia. Beberapa peninggalan bangunan masjid di Toledo kini dijadikan gereja oleh umat Kristen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Dan nantikan episode berikutnya, kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol.